Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty 1991 terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Ilustrasi 10 model pembelajaran terpadu bisa kita lihat di sebelah kanan saya. 10 model pembelajaran terpadu yaitu 1. Model penggalan atau fragmented. The fragmented model atau model fragment yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika satu satuan waktu telah ditempuh, misalnya pada satu catur wulan. Keterpaduan pada model fragmented terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pelajaran yang akhirnya seluruh satuan konsep itu menjadi keutuhan, baik konsep, pemahaman, suatu kajian, keterampilan, dan nilai. Contoh, dalam satuan pelajaran terdapat materi perambatan cahaya atau kontek, prediksi atau thinking skill, dan peta konsep atau organizing skill. Menurut Padmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu Melalui Kurikulum Terpadu dalam Satu Disiplin Ilmu mengatakan bahwa pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu fragmented terjadi jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu. Keuntungan pembelajaran model mata pelajaran ia adalah ahli dan terampil dalam bidang tertentu, sedangkan kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang waktu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. 2. Model connected. The connected model atau model terhubung yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Fogarty 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model connected ini secara sengaja menghubungkan kurikulum dalam mata pelajaran melebihi dari apa yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. Keuntungan yang diperoleh dalam model connected ini adalah adanya hubungan antar ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, dan memperbaiki dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kekurangan dalam model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Poin ketiga, the nested model atau model tersarang. The nested model atau model tersarang yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasiannya kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian mata pelajaran konten yang meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Fogarty 1991. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang
penting dalam satu saat sehingga dapat memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang, pemadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan terdampak pada siswa di mana prioritas pembelajaran menjadi kabur. 4. Sequenced model atau model terurut. Sequenced model atau model terurut yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dan urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihannya yaitu dengan menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku. Teks membuat siswa memahami isi pelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya itu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua yang terlibat dalam connected area dalam mengurutkan sesuai peristiwa yang terkini. Poin kelima, Descartes model atau model terbagi. Descartes model atau model terbagi yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang, misalnya matematika dan IPA disejarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam penggunaan sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpuk tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya yaitu model integrasi antara dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata. Diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Poin keenam, The Webbed model atau model jaring laba-laba. Pada The Webbed model atau model jaring laba-laba, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Padmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu menyatakan Webbed menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur dijaring laba-labakan untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, penyelidikan, dan lain-lain. Contoh dari penggunaan jaring laba-laba ini yaitu pembelajaran model ini, siswa dan guru menentukan tema misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang bergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Keuntungan pada model jaring laba-laba ini yaitu pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahan pada model jaring laba-laba ini adalah banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa dan guru seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Poin ke-7, The Threaded model atau model pasang benang. The Threaded model atau model pasang benang yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya untuk melatih keterampilan berpikir atau model atau problem solving. Dari beberapa mata pelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving, seperti pada komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, dan sebagainya. Keuntungan pada model pasang benang yaitu dari model ini antara lain
Model berputar sekitar metakurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi ini untuk tiap mata pelajaran tetap murni dan siswa dapat belajar sebagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan secara eksplisit. Siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Poin ke-8, The Integrated Model atau model integrasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Padmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model seret. Model integrated memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada tiap penemuan keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tumpang tindih mata pelajaran tersebut. Keuntungan pada model integrasi yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan pendekatan belajar yang di lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu atau integrated day secara eksternal dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid. Sedangkan kelemahan pada model integrasi yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri, dan prioritas konsep, keterampilan dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. Poin ke-9, The Intermediate Model atau model terbenam yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan satu dari model yang memungkinkan pelajar menyeberang atau tetap di dalam mata pelajaran tenggelam dan minat dan kemauannya untuk belajar. Kelebihan pada model terbenam yaitu dari model ini adalah setiap siswa mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Mereka terpacu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kekurangan pada model terbenam yaitu siswa yang tidak senang membaca akan mendapatkan kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. Poin ke-10, The Network Model atau model jaringan. The Network Model atau model jaringan yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminati, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, TV atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa bermotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Kelebihan pada model jaringan adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Sedangkan kelemahan pada model jaringan adalah kemungkinan motivasi siswa akan berubah kedalaman materi pelajaran menjadi dangkal secara sengaja karena mendapat hambatan dan mencari sumber. Demikianlah penjelasan 10 model pembelajaran terpadu dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.